Ya. Oke, kita kembali lagi di The Bacot Show. Semakin Bacot, Semakin asoy. Ya. Lupa mulu. Oke, balik lagi bersama gue, Caca Sitiva di sini dan bini gue tukang bacot. Fitri Mei Sukendar. Ya, bacoters, sekarang kita punya bintang tamu lagi ya. Dan ini keroyokan lagi. Ya. Waktu itu kan kita keroyokan kan Senpa Sen Boys. Nah sekarang termasuk masih pop culture juga ya? Iya, masih termasuk. Masih kita selalu bahas pop culture soalnya. Yoi. Udah jangan banyak bacot, langsung aja panggil. Monyet. Sebel. Ya udah kita panggil aja deh, langsung. Gue nggak mau nyebutin namanya biar yang ini aja nih yang nyebutin. Silakan. Okamiken. Halo, kami Kendes, yoroshiku onegaishimasu. Gue member dan admin dari Indonesia Taite dan ini adalah teman-teman gue. Silahkan kenalan, Murphy. Halo, saya Murphy Des dan ini teman saya Dani. Gila. Halo, saya Dani, saya member anak Taite Indonesia. Halo semua. Halo, silakan Rivi, perkenalan. Halo, saya Rivi. Saya juga member dari Indonesian Taite. Ya, silakan Kirens. Ya, halo. Salam kenal semuanya. Nama gue Kiren. Gue juga salah satu anggota dari Indonesian Taite. Lanjut, Mika. Oh iya, hai, Mikazuki Hikari des. Aku juga member Indonesian Taite, terus teman aku juga ada Sela itu. Silakan Sela, waktu dan tempatnya dipersilakan. Hai, saya Ini Lean kuis Sela televisi ya? dari Indonesian Taite juga. Yeay! Yeay! Akhirnya. Nama grupnya apa? Indonesian Taite. Oke, Indonesian Taite. Bacoters, pasti pada tahu kan Indonesian Taite itu apa? Yang sering hobi mulet pasti tahu. Nah, Ya. ini Taite ini siapa? Siapa sih yang nggak tahu Taite? Nah, kita langsung aja ya nanya ya. Nih kalian nih sejak kapan sih mulai cover lagu? Kalau gue dari awal 2014. Ini beda-beda. Nih kalian apa Taite-nya nih? Iya, jadi kan kita nih jadi tergabung dalam sebuah grup wadah lah ya, wadah untuk nge-share cover-coveran gitu. Nah, kita nih mulainya beda-beda. Jadi secara personal semuanya. Kalau gue dari awal 2014. Dari akhir 2014. Kalau yang lain? Kalau gue awalnya dari 2011. Itu awalnya belum dari YouTube, dari SoundCloud, pakai nama lain. Ya, Terus untuk melihat YouTube, baru mulai upload ke YouTube. Mulai upload ke YouTube kalau nggak salah 2013. Habis itu ganti channel 2 kali. Baru sampai sekarang yang Lean Sela dipakai. Kalau gua dari ini, kayaknya sebelumnya Ken, berarti 2014 juga, cuman awal-awal pas bulan puasa, kayaknya Juni itu. Ingat aja. Ini bulan Gue nggak puasa. tahu. Gue nggak mau ingat masalah-masalah itu. Tuh, Benar. silakan Bupi. Ya, aku dari 2010 tapi bukan Taite. Tapi ya masih lalu hiatus dari 2014 dan kembali lagi 2017. Nah, Comeback ya. Comeback. Kalau Terus? gua dari pertengahan 2015 sampai sekarang. Kalau aku sebenarnya sih technically udah nge-cover dari 2009, cuma baru benar-benar bikin SoundCloud itu 2010 atau 2011 gitu. Baru kalau di YouTube baru-baru ini sih kayaknya baru aktif ya. Kalau aku waktu dulu sih dari SoundCloud ya. Dari SoundCloud itu 2012, tapi hiatus juga. Balik lagi tuh kemarin 2015, 2016, terus hiatus lagi sampai channel, karena channel YouTube-nya ke ini ya, ke take down. Ya, jadi baru bikin lagi kemarin sih, akhir tahun 2018 baru aktif lagi. Ini kalian tuh gimana sih bisa ketemu dan di mana pertama kali kalian kenal tuh gimana dan di mana? Bisa kebentuk gitu, bisa. Dan sejarahnya sejarahnya bisa terbentuknya Taite. Awal-awal masuk Taite-nya. Sebenarnya ya tadi yang kayak gue bilang, jadi kita tuh sebenarnya tergabung di grup YouTube.
grup Facebook Grup WA. namanya Indonesian No Taite. Gak, bukan Bapak. Di grup Facebook namanya, dulu tuh namanya Indonesian Vendaber. Terus abis itu kita pindah ke namanya Indonesian No Taite sampai sekarang. Dari 2016 ya? Kalau nggak salah pindahnya. Iya. Iya, Iya, 2000. Ya, 2016. Nah dari situ tuh sebenarnya kita tuh sebenarnya belum pernah ngelihat muka kita masing-masing kayak gimana. Soalnya kita punya avatar atau yang kita sebutnya persona. OC sendiri. OC ya. Jadi pakai kartun lah ya, pakai anime gitu mukanya. Terus abis itu karena waktu itu sempat ada sering acara gathering akhirnya kita satu-satu malah saling kenal muka satu sama lain gitulah intinya. Tapi ini banyak yang masih belum ketemuan kok. Kayak gue belum pernah ketemu sama Dani, sama Pernah, Murphy juga harusnya. Sesuatu yang terjadi malah menahan itu. Iya, jadi sebenarnya kita semua ini dari seluruh Indonesia gitu loh. Komunitasnya sendiri dari seluruh Indonesia. Jadi kan jarang bisa ada yang ketemuan gitu. Paling yang di Jakarta ya ketemu sama orang Jakarta dan segala macam. Tapi ini kalian semua sekarang yang hadir di sini nih Jakarta semua apa bukan nih? Enggak, gua bukan. Enggak. Gue Jakarta. Iya. Aku Jakarta sih. Gua Makassar. Siapa Makassar? Itu Dani. Oh, yang di luar Jakarta cuma Dani doang. Kiren. Kiren dari Bogor. Bandung. Gua Bogor. Masih sama pulau lah. Kayaknya yang beda pulau gua doang. Murphy dari mana, Murphy? Bandung, dari Bandung. Oh, Bandung. Ya sama pulau semua gua doang Sama yang beda pulau pulau. semua. Emang kayak lo harus pindah emang. Iya. Biar makin padat lah Pulau Jawa. Ya. Pulang beneran. Kan ini termasuk UTT termasuk mereka lumayan juga ya. Lumayan eksisnya tuh lumayan lama juga loh. 2020 ya. Ini kalian kebanyakan nge-cover lagu anime ya? Jadi Enggak. kita ada lagu-lagu anime, ada lagu Vocaloid juga. Terus Intinya kadang-kadang maksudnya lagu Jepang. lagu Jepang. Ya, Jadi lagu J-pop, Jepang. J-rock segala macam kita nyanyiin. Tapi bukan dari Indonesia ya J-rocksnya ya. Racun di tanganku. Literally jerok deh. Imam ya, Imam. Jangan Jerox, foto itu nggak boleh, kan Jerox. J-rock. Ya, oh ya. Aduh, bapak-bapak. Jangan sama Jerry. Kenapa kalian memilih lagu Jepang? Coba terus yang jawab coba Sela. Ya kan ya, Lea ya? Iya ya. Kalau kenapa milih lagu Jepang, gimana ya? Kayaknya influence dari kecil. Dari kecil tuh nontonnya udah, kalau dibilang kan di Indosiar atau gitu-gitu kan kartun kan ya. Terus abis itu pindah channel Animax. Nah, pindah channel Animax ngeliat nonton anime, wah keren nih gitu kan. Awalnya nonton di TV doang, cuma kan lama-lama udah ada YouTube segala macam. UTT Jepang tuh UTT yang cover lagu juga sama kayak kita, cuman kan dari Jepang. Terus ngeliat, wah ini ada orang-orang yang cover lagu. Nah, terus gue juga mikir, kalau misalnya gue juga ikutan cover lagu gimana gitu. Dan fokusnya ke lagu Jepang karena memang hobinya denger lagu Jepang gitu. Ya, Awalnya sih memang dari anime, cuman makin kesini kan makin tahu lagu itu ada banyak kan, ada dari Vocaloid segala macam. Produser juga banyak yang pakai Vocaloid gitu. Dan Makanya juga kadang-kadang mulainya kalau dari lagu Jepang lebih banyak yang suka gitu. Soalnya kalau cover lagu Inggris atau Indo kan biasa cuma dibilang oh cuma cover doang gitu. Makanya jadi kayak jadi UTT mungkin oh lagu harus Jepang gitu. Oh. Iya. Nice. Sebenarnya mungkin alasannya sih beda-beda. Kalau gue sih ini suka sama artinya. Soalnya kadang-kadang dalam ya. musiknya sama liriknya itu berlawanan cuy. Kayak musiknya happy, liriknya mau mati gitu. Matryoshka lagu Matryoshka itu bener-bener. Matryoshka Kayak gitu. bener-bener. Nah, kan kalian intinya Jepang ya, tapi itu kan musik Jepang kan banyak lah alirannya ya. Mungkin ada yang jazz juga, ada yang rock juga. Tapi berbagai aliran apa hanya khusus kayak Vocaloid dan rock doang nih? Kayak tadi yang si Ken bilang. Coba ke Rivi deh. Kalau sekarang sih
lebih banyak kayak lagu original. Kan yang bidang Sela tadi ada UTT Jepang ya. Mereka juga beberapa tuh ada lagu originalnya gitu. Jadi yang bukan Vocaloid tapi yang memang lagu yang mereka nyanyiin. Kalau aku sih lebih ke situ gitu. Sama Vocaloid. Tapi kalau anime aku nggak terlalu sih, soalnya emang jarang ngikutin anime. Jadi lebih ke Vocaloid atau UTT. Gue baru tahu ada yang suka cover lagu Jepang tapi nggak terlalu into sama anime ya. Iya, biasanya influence itu dari anime loh. Rata-rata. It's the rare kind. Iya. Tapi gue suka Jepang itu influence dari JAV sih. Baiklah. Apa nih kodenya? Bagi kode. Kodenya di bawah ya, tolong. Sekarang boleh sendirian, kalau bagi-bagi boleh. Halal. Soalnya gue yang engage kayak tadi itu. Bilang cek langsung gue. Oke, kita langsung tanya lagi ya. Ya, mati ya. Nah, nih kalian pernah dapat head comment nggak sih dari mungkin ada dari netizen paling pandai sedunia? Pernah. Banyak. Bilangin. Autotune. Suara autotune. Suara autotune. Komen klise banget. Hate comment kagak, tapi kalau di real life ada. Waduh. Dikasih dengar, ini gua cover nih. Ini suara lu. Gak mirip gitu. Wah. Tapi sama kok, aku juga kalau teman-teman yang kenalnya di luar ini tuh, kalau dengar coveran aku bingung gitu, kayaknya suara kamu nggak kayak gini. Oh, berarti beda ya suara asli sama suara nyanyinya, mereka beda. Beda banget. Tergantung sih. Ada orang yang punya style sendiri. Nah, tadi kan soal head comment ya. Nih, kalau yang gue tahu kalau soal komunitas tuh kan pasti suka ada pergesekan nih antar komunitas. Ini dulu nih. Dari ada nggak mungkin komunitas musik lain yang musik atau cover sesama lain fandom cover lagu Jepang yang bergesekan nih. Bergesekan aja. Nanti kalau misalnya kayak bagaimana nih? Bisa bilang aja. Kan gue kayak Misalnya kolaborasi gitu kayaknya seperti banyak. Kenapa? Iya, soalnya Kolab. kalau misalnya kan orang tuh nikmatinnya jenis musiknya beda-beda, terus mungkin cara mereka persepsi mereka terhadap sebuah musik itu kan beda-beda. Jadi sering lah ya namanya pergesekan itu, apalagi kalau misalnya kita sama-sama buat konten kreatif. Cuman biasanya sih pilihannya antara dicuekin atau diserang habis-habisan gitu loh. Soalnya tapi kan sebenarnya kalau misalnya ngomongin konten kreatif tuh kan gak ada yang salah ya, namanya juga persepsi masing-masing. Kayak kritik gitu bisa diambil kritik juga. Nah, jadi kita bisa ngambil jadi kritikan buat diri kita sendiri. Jadi kayak, oh ini loh yang bisa gue perbaikin ke depannya gitu. Tapi kadang kalau ada yang nge-hate comment ke temen gitu kan, di-post sama temen di FB, langsung diserang sama anak-anak. Biasa ya. Biasa. Iya sih. Ini ada yang komen ini. Mana linknya gitu. Para pencari drama. Harus drama semuanya. Kita harus ada rasa di hidupnya. Nggak bisa manis-manis doang. Harus ada yang pedas-pedas. Nah, ini sama pertanyaan terakhir ya. Bukan terakhir sih sebenarnya, masih banyak nih pertanyaan dadakan. itu belakangan. Pertanyaan dadakan kamu aja coba apa? Ya udah, nih gue mau nanya nih, yang dari tadi yang belum jawab siapa nih? Banyak. Murphy kayaknya. Murphy juga belum. Nah, lu pengalaman lu yang paling memalukan selama lu jadi covering itu apa? Mungkin lu ya terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan atau memalukan lah selama lu di UTT itu ada nggak? Siapa? Aku. Iya. Ya. Itu waktu 2019 di Annyeong Konnichiwa, aku salah lirik. Cuy, nggak ada yang tahu cuy. Lu mah pede-pede aja cuy. Kayaknya itu pertanyaan pas buat kita semua, soalnya kita juga awal-awal pas kayak gitu. Lalu pokoknya masih Ken, yang dimana dulu itu ya Aduh, yang ini satu part gue minta itu ya gue ini aja dah, ya udah
Ini kayak kebanyakan orang di sini tuh pernah dimarahin sama gue gitu loh. Iya. Emang ini, Kalau emang nggak dimarahin, ini. kalau nggak dimarahin ditagih lagi. Kelihatan alfanya tuh udah kelihatan banget ya. Retake dong ya. Iya. Baik Pak Dinda. Tapi kalian sendiri bisa bahasa Jepang nggak sih sebenarnya? Secukupnya. Ya, Cuma betul. perkenalan doang. Ya, 10-20% Perkenalan lah. doang. Cuma perkenalan doang. Sepeser doang segini doang gitu. Oh, jadi saat kalian menyanyikan Ike Kimochi tahu tapi. Jadi selama kalian menyanyikan lagu itu kan liriknya pasti bahasa Jepang ya. Itu kalian nggak tahu artinya dong? Tahu. Nggak tahu. Tahu soalnya baca lirik. Tahu. Iya itu. Jangan buka kartu Dari dong. trans liriknya. Ya, ada translation-nya. Tidak ada yang ngetek tanpa lirik. Waduh. Tapi kalian bacanya itu ininya kan apa abjad Iya, Romajinya. Alfabet. Atau ada mungkin yang ada sih kenalan yang baca dia ini ngeteknya pakai note block gitu. Oh, Jadi not balok ya. Oh iya. Kalau gitu. Oh gitu. Kayaknya dulu pernah ya ada acara apa sih namanya? Aduh, aku lupa gue. DRL. Ah ya. Kapan Ken di DRL 2020? Covid weh. Di postpone 2021. Ngapain DRL ketemuan aja bisa nanti Waktu band di banyak. Albero, ya kan ya? Albero kan ya? Iya, ada. Iya. Gue datang situ itu tahun 2018. 18. Oh iya, datang. Iya. Gue datang, Wah, ini yang buat acara nggak hafal ini. Wah. Aduh. Temennya siapa? Radit. Oh, Radit Kun. Oh, Radit. Gua ketemu itu di Surabaya kemarin. Iya, gue dulu nemenin dia di sana sama teman-temannya, sama teman-teman gue juga datang ke sana. Makanya pas gue bilang ada UTIT gitu. Oh, itu yang bukan yang bikin yang nyanyi-nyanyi itu ya? JRD sih, JRD. DRL. Tolak. Iya, itu kapan aja ada acaranya? Kalau misalnya udah nggak COVID. Benar ya. Benar ya. Gua tagih loh. Dipegang ya kata-katanya. Ini ingat Gini. penonton ini di record. Ingat. Gini. Selama ada yang bantuin gue untuk bikinnya dan juga ada dananya, ayo kita bikin lagi lah. Iya. Tapi tekniknya kalau begituan nggak perlu IDRL. Kalau mau ketemuan ya bisa lah. Event-event banyak kok. Iya, tapi kan nggak ada yang khusus buat UTIT gitu loh. UTIT, kayak iya, emang komunitas gitu. Mungkin kamu mau jadi sponsor Albero. Bisa. Lumayan, Ken. Mantap. Nanti ada IDRL comeback. Amin. Aminkan saja dulu. Sponsor, oh my god. Aminkan. Jangan lupa sponsor Strepsil. Butuh itu. Yakin banget butuh. Oh iya. Banget itu. Tapi kalau kalian nggak pernah manggung di acara kayak apa tuh? Kayak GJUI, pernah nggak GJUI atau Jiu Matsuri, Enichisa? Ken. Gue sering sih. Ken. Tunjukkan dulu bajunya. Oh iya. Tunjukkan dulu bajunya. Apa itu? Jadi gue punya grup grup vokal yang anak-anaknya juga anak-anak Indonesian Taite ini. Terus kita bertujuh. Nah, kita sering manggung di acara-acara Jepangan di Jakarta dan sekitarnya sih. Itu. Mereka juga? Enggak, bukan. Enggak ada di sini semua. Ada di sini. Ada yang dari luar. Banyak ya? Oh, ini khusus Ken ya berarti ya? Apa tuh? Yang sering manggung. Oh, Ya. iya. Kalau manggung relatif sih enggak. Soalnya pasti anak-anak sini kalau ada event-event dekat rumahnya atau dekat tempat tinggalnya pasti manggung. Ya, itu si Kirans tuh sering ikut lomba karaoke tuh. Pan. Jarang anjir. Ya, tapi kalau ada pasti lu ikut. Jarang anjir. Jarang banget. Jarang. UTIT macam apa? Kalau lagi pengen depan dong. Dia cuma cover aja ya. Iya.
Tapi ya itu sih kalau misalnya manggung seringnya karena gue tuh pengennya tuh anak-anak Indonesia UTT emang lebih sering ke panggung, jadi orang tuh bisa kenal sama anak-anak komunitasnya bahwa talent-talentnya tuh bagus-bagus loh gitu. Makanya awalnya tuh si acara IDRL ini gue buat tuh supaya apa ya, nge-build up confidence, kepercayaan diri mereka sendiri gitu loh, kayak wah nyanyi di stage tuh seru loh gitu. Iya. Nanti habis selesai nyanyi langsung dipromosiin channel gitu. belum. Acara IDRL-nya ini emang menurut gue sih bagus dan beda, nggak ada ya, misalnya belum ada yang ngadain acara kayak gitu. Makasih. Sebelumnya kan kayak cuma acara Jepang, tapi kan kayak nge-cover lagu Jepang, walaupun IDRL juga ya, tapi kan ini kan kayak bener-bener komunitas satu. Ya. Yang sama gitu, sama fandomnya. Nah, fandomnya sama, ini kayak acara fandom gitu nggak sih? Sebenarnya niatnya tuh buat publik. Jadi niatnya itu sebenarnya ini bukan acara komunitas, tapi acara publik. Karena gue pengennya, walaupun performer dari dalam komunitas, yang ngeliat tuh orang awam gitu loh, yang nggak tahu lu siapa sih gitu. Jadi kalau ada yang nonton gitu, mungkin, oh ini nyanyinya bagus, bisa diajak gitu di acara apa gitu. Itu niatnya. Preferensi juga sih, kan kayak di awal tadi dikasih tahu, UTT kan punya original karakter, OSI. Nah, banyak yang pengennya nggak mau nunjukin muka, maunya pakai OSI-nya aja. Nah, banyak yang nggak mau nunjukin muka, makanya itu banyak yang nggak di live stage juga. Yang di live stage tuh biasanya sedikit lah. Iya, dikit banget kok, bisa dihitung jari. Iya, bisa dihitung jari. Di-print mukanya, pasang di sini OSI-nya gitu. Pakai topeng gitu aja ya. Itu biasanya kenapa nggak mau nunjukin muka ya? Gue juga bingung. Malu? Biasanya malu. Nih, gue Zoom call aja mikir dulu tadinya nggak mau. Jadi ini pun kalau mau disuruh nyanyi sebentar ini masih mikir-mikir nih. Ini lagu apa sebentar ini? Kan biasanya dalam kamar sendiri sama nyanyi buat penonton kan beda rasanya. Iya. Kayak kalau sendiri bisa ngetek ya. Namanya ada misalnya kayak tadi siapa, Dani sama Mika sama Rivi bilang kan tadi kalau misalnya ngasih tahu orang lain, nunjukin suara mereka sendiri yang udah mereka rekam ke orang lain tuh kayak ini beneran suara lo. Jadi banyak kayak jadi kayak nggak pede gitu loh. Lo kenapa sih? Ya terima aja itu suara gua gitu loh. Terima aja. Kenapa Emang sih? suara lebih bagus dari lu, diam lah semua. Jadi kayak karena dari publiknya juga sebenarnya dalam tanda kutip nggak nerima, jadi kayak ya gitu. Confidence-nya jadi jatuh juga. Iya. Selain orang-orang yang suka anime gitu kan di mata publik kan orang-orang aneh gitu ya. Iya. Tapi itu dulu ya, beda sama sekarang. Mungkin sekarang itu udah nggak sekolot dulu lagi. Iya benar sih. Itu benar. Karena gue ngeliat. Tapi tetap aja masih ada banyak orang-orang yang kayak ngelihat ya ada event Jepang aja masih suka dinyinyirin gitu. Iya benar. Lo ngapain sih ke event wibu gitu kan pasti digituin. Iya. Gue sih kalau event-event itu gini, kalau event-event di kota gue pun kalau nggak ada sing cover gue nggak datang. Ya sama sih. Iya. Alasan gue datang gue pengen nyanyi deh, udah karaoke gratisan. Karaoke. Bener sih. Iya kayak gitu. Cuman sebenarnya mungkin ada beberapa yang sikap mungkin malunya itu yang membuat kalian itu bukan kalian yang malu-malu itu bisa lebih banyak dibully gitu sama orang-orang yang anti sama Jepangan gitu. Tapi karena mungkin sekarang banyak yang stand up, banyak yang speak up, dan juga mungkin ada beberapa public figure juga suka Jepangan. Berani gitu. Akhirnya itu juga naik, bisa membungkam sih orang-orang yang haters Jepangan yang menganggap miring soal Jepangan seperti itu. Sebenarnya kalau menurut gue kan sekarang tuh lagi zaman ya, ada misalnya Ran ngeluarin lagunya dia yang bahasa Jepang Ima terus Tulus segala macam. Kalau misalnya itu kan sebenarnya mereka kayak breakthrough gitu kan sebenarnya. Tapi menurut gue pribadi mereka pun dinyinyirin, tapi orang nggak berani ngomong langsung ke muka mereka. Soalnya public figure. Jadi sebenarnya yang bukan yang salah sih ada masalah sama
stigma orang-orang Indonesia yang bener-bener suka nyinyir gitu loh. Benar. Ya. Emang suka aja nyinyir, Iya, demen ada aja. Bukan nyinyirin apanya ya, emang suka Apa nyinyir. Iya, Iya, soalnya emang bener, mereka bener. iri gitu kayak, ih gue nggak bisa ini, nyinyirin aja lah, kayak gitu. Nah, Problemnya gitu. ada di mereka sebenarnya, ada di kehidupan mereka problemnya gitu. Salah sendiri lu nggak bisa. Nyinyiran itu kadang bermanfaat loh. Bener. Iya, benar-benar. Kalau dinyinyir dan bikin viral, otomatis nama kalian tuh naik. Kayak Tapi KKI, naiknya belum Iya, kayak bagus. KKI, Iya, iya. kayak KKI. Tapi naiknya belum tentu bagus. Nah, ya benar. Dengan Itu image yang mau KKI itu banyak dibangun emangnya, apa. cuman ya kontennya emang alasannya gitu. Iya gitu. Oke, silakan tanya lagi. Mana sih? Sini. Berarti Ih, susah amat. itu kan jari kamu bukan aku. Oke, sekarang gini, apa sih harapan kalian ke depannya nih di dalam dunia covering lagu? Yang lain dulu. Dapat deh. Coba duit. Mika dulu deh. Mika dulu. Aku kalau harapan ya paling kayak gimana ya, kalau misalnya aku sendiri sih pribadi tuh pengennya kalau orang biasanya ada suka bandwagon gitu, misalnya lagu-lagu yang cuma lagu ini, misalnya si A nyanyi A lagu yang satu, yang B juga ngikutin sama, aku sih pengennya ngenalin lagu-lagu yang benar-benar nggak cuma lagu anime gitu. Kadang-kadang kan ada lagu yang bagus juga dari produser lain yang bisa di cover juga ya, coverable juga dan nggak kena copyright gitu kan. Aku pengen kayak lebih ngenalin lagu-lagu baru. Oh ini ternyata ada loh lagu yang kayak gini, liriknya bagus, melodinya juga enak. Kalau aku sih pengen kayak gitu, lebih membawa lagu-lagu yang kadang orang nggak tahu, biar jadi tahu. Underrated ya. Kayak nge-expose artis-artis luar yang dimana cuma yang tahu di luar gitu. Contohnya Kenshi Yonezu kan dulu emang nggak banyak yang tahu Kenshi Yonezu. Oh iya, iya. Kayak Eve juga sama. Ini sekarang mah lu bilang Lemon, Yume Nara baru nyanyi. Kan siapa tahu juga kan ada yang kita suka gitu, jadi orang tahu juga, jadi kita jadi punya teman gitu, bisa ngobrol juga, lu tahu ini kan gitu, oh iya ini bagus loh gitu, jadi mempromosikan juga, terus kita juga lu pernah nyanyiin juga ya, iya bagus sih gitu, jadi bisa ada compare juga sih gitu antara yang kita bikin sendiri sama yang aslinya tuh, jadi preference-nya ada banyak gitu, lebih dari satu kalau aku sih gitu. Sekali ngomong panjang ya. Iya, soalnya langsung panjang. Tapi jelas. Ya. Gue sih simple tadi tuh, dapat duit udah. Ya, salah benar sih. Setuju sih, sama juga bakal jawab. Yang lain gimana harapannya? Kalau gue sih ini. Tadi kan dapat duit doang udah puas. Enggak, candaan itu sembarang. Itu nanti. Tapi enggak, alasan gue nyanyi saya emang ngegunain hobi gue yang emang gue senangin, biasa mainin suara gue, karena gue cover bukan main thing gue cover ya nyanyi oke, hobi, tapi gue lebih sering ngelakuin kayak voice impression atau mainin suara gue kayak lebih beratin atau ngesuarain suara karakter gitu, makanya gue pengennya gitu. Jadi mungkin ada yang bisa ngajak gue collab jadi kayak ngisiin suatu karakter, gue pengen gitu. Jadi lebih ke voice actor ya. Terus suaranya emang enak sih, gue yakin suaranya. Oh iya, pertama kali tadi dia ngomong kayak gitu. Hati makaci gitu. Bodoh amat dah. Out, Dani out. Oh, orang pikir bentuknya radio gitu. Lu bisa Suara lu renyah soalnya. lu punya radio bukan? Apa kenapa? Penyiar radio bukan sih? Oh, bukan. Anjir, suaranya dibikin kayak gitu. Oh iya dong, selamat datang di penilaian saya. Biasa kalau suara gue yang asli kayak gini kok, cempreng-cempreng kayak gini. Oke, yang lain. Lanjut, siapa lagi? Ken, lu Ken. Gue ntar aja terakhir. Ya, yang di warnet silakan. Ya, aku tidak punya harapan sih. Gak punya harapan dalam bidang Nggak punya, tadi dia bilang. Gak punya harapan. Iya. Feelingnya lu. Ya cuma hobi doang gitu. Kalau dapat duit ya bonus itu. Amin. Bonus. Nah, kan. Amin. Sama. Tos. Bodoh. Oke, lanjut lagi ke siapa namanya? Lens. Rivi. Rivi. Ya itu sih sama. Iya, Dapat duit. Waduh, dapat duit. Semua memang ya, emang kejar maksudnya- material. Iya.
Kita cinta uang. Sedangkan ini Tapi selain dapat duit lah. Oh, selain dapat duit. Soalnya setelah dapat duit pasti semua orang pengen dapat duit sih. Apalagi kalau emang hobinya gitu. Iya. Oh, selain dapat duit, pengen bisa Ayo pikirin kata-katanya. bisa kerjasama sama idola-idola aku. Iya. Oh, iya. Semoga Gue sudah achievement sih, alhamdulillah si Ken. Gue pernah emang. Aduh. Wadaw. Tapi Jangan sekarang gue menjilat tahu kau nih ternyata, oh enggak lah. Tapi ternyata ya setelah tahu proyeknya, 1 minggu kan. Oke, kalau Kiren gimana? Kalau gue cuma ya selain itu duit ya paling cuma ini aja hobi aja sama ngelepas stres. Oh, ngelepas stres. Bener sih. Iya. Stress reliever. Bener banget tuh nyanyi. Betul. Stress level. Bener banget. Kalau Lea Udah gimana? teriak-teriak. Ya. Lea. Aku sih Salah. Sarah. kalau gue sih pengen orang-orang lebih apresiasi aja konten-konten kita. Kan walaupun kita cuman istilahnya gimana sih, kita tuh kalau kata orang kita cuman nge-cover lagu doang gitu kan. Cuman nge-cover lagu doang gitu. Iya, Tapi recycle mereka nggak konten tahu. gitu. Tolong gue Recycle lagi konten ngomong doang. ya, jangan dipotong. Ya, Aduh, Cici galak banget. Jadi kan silakan. kita keluarin cover itu, di belakangnya kan kita juga harus record, harus mixing. Apalagi kalau mau ngeluarin video harus Sender juga bikin art videonya. atau animasi gitu ada, termasuk saya pribadi keluarin duit juga, komis orang segala macam. Nah, yang hal-hal seperti ini nih orang-orang nggak ngerti dan nggak bisa apresiasi. Kayak ngelihat cover yang bagus main comot aja, terus ntar di-review sama dia. Iya sering. Oh, iya. Itu banyak. FB itu gitu biasanya. Terus ntar ditanya, lah emang situ siapa cuman nge-cover, emang udah minta izin cover? Lah, Anda sendiri kok nggak coba cari tahu kelegalan cover gitu loh. Walaupun dia masih di area abu-abu. Oke. Ternyata bagus. Tapi kan udah ada coba dicari tahu dulu gitu sebelum orang tuh kalau ngekritik tuh seharusnya nyari tahu dulu topik yang mau dia kritik, baru dikritik, bukan nyinyir duluan terus baru tahu oh iya gitu. Tapi kan itu biasa orang Indonesia. Dari Tapi orang Indonesia kan gitu kan. Kayak ngegas dulu, ngerti baru setelahnya. Gas dulu, Kalau udah setelahnya tahu baru nggak akan ngegas. Iya sih. itu nggak apa-apa. Oh, itu. Standarnya kan beda. Orang-orang Indonesia mungkin mikir kita YouTuber ya. Mungkin kita mikir kita YouTuber yang seharusnya bisa ngeluarin konten sederajat sama artis-artis Indonesia. Padahal kenyataannya kita cuman hobi. Nyanyi pun juga belajar otodidak. Dan banyak yang di komunitas ini yang mixing, art, ilustrasi, gitu-gitu, animasi juga belajar sendiri, otodidak. Nah, kenapa nggak bisa mulai dari apresiasi dari situ gitu? Yang kita-kita yang belajar sendiri, nggak les atau segala macam gitu. Betul sekali. Oke, ngomong-ngomong soal YouTuber, nanti Boleh gua, after ini kita closing, gue mau cerita sedikit sama lo soal YouTuber ya. Kita bahas. Haruskah? Tunggu si Ken. Ken belum. Kiran sebelum. Kiran sudah loh. Udah tadi. Udah ada. Oh, si Ken. Tinggal Ken. Belum. Sebenarnya ya mereka semua udah menyuarakan apa yang pengen gue omongin, terutama Sela ya. Tapi mungkin daripada nge-address yang dari luar komunitas, gue pengen address yang dari dalam komunitas sih. Ini. Menurut gue udah cukup ada kebencian yang beredar di dunia ini. Oh, ini. Jangan ayolah, ini kan kita cuma senang-senang nih kasarnya. Kita di sini semuanya senang-senang, kita ngelakuin apa yang kita suka. Janganlah kita bikin konflik sendiri.
lempeng-lempeng aja gitu. Kalau misalnya cover jelek, ya kalau misalnya mau kasih tahu, bentuknya jadi kritik. Jangan lu tiba-tiba nyerocos gitu. Anjing, cover lu jelek, kan nggak lucu gitu kan. Kalau nggak bisa ngatur kata, ya udah diem. Diem dulu. Ya. Nah, kayak gitu contohnya. Enggak, jadi kayak ya maksud gue lebih ke ya respect. Gitu. Iya, respect lah satu sama lain. Soalnya kita semua kan sebenarnya sama ya. Apa yang kita lakuin juga sama. Cuman mungkin emang skillnya beda-beda. Jadi kita bisa belajar dari satu sama lain. Itulah kenapa kita ada dari dalam sebuah komunitas, bukan organisasi gitu kan. Betul. Nah, kalau misalnya buat yang dari luar komunitas, itu bisa, tadi yang saya omongin udah, semuanya udah di situ lah. Ya, jangan semena-mena lah intinya kan. Ya, sebenarnya bottom line-nya kita semua harus respect satu sama lain. Intinya gitu aja kan. Enak kan kalau respect satu sama lain gitu. Intinya respect. Ya, intinya respect lah. No drama, just respect. Mau cover bagus apa nggak bagus ya itu ya hargailah usaha mereka gitu ya. Iya, just have fun aja lah. Ini kan komunitas gitu. Kenapa sih dia ribet banget? Mungkin kalian pernah denger Alit Jabang Bayi nggak? Hah? Jadi gue taunya amit-amit cabang bayi. Jadi itu ada anak kecil nyanyi, itu suaranya fals banget, jelek. Tapi gue cuma tahu Fufaku gue. Subscribernya tuh ribuan dan gue nggak tahu emang sengaja kayak gitu dia nyanyinya jelek. Cuman ya gue nggak ngerti deh, mungkin ya karena kelucuan dan kenoraannya itu sih yang dia jual kayaknya. Nah, gue pengen deh buat konten kayak gitu. Gitu aja, ini kameranya deket kayak gini gitu. Gitu, oke. Oke nih, segmen terakhir. Coba, gue pengen denger dong masing-masing dari kalian nyanyiin lagu apapun itu. Pendek-pendek aja. Oh iya. Ini bacotan udah terbaik. Buktiin ke mereka kalau kalian bukan autotune. Nyanyi ya? Nyanyi. Iya. Tunggu. Sebelum kita mulai, ada bedanya antara autotune sama tuning. Nah, ya, itu. Karena kalau autotune itu bentuk efek, kalau tuning itu proses untuk ngebenerin nada. Itu dua hal yang beda. Tolong dicamkan. Camkan autotune sama tuning. Kalau ada apa-apa lo nggak usah komen. Betul. Disuruh nyanyi ya? Mesti. Ya, waduh. Aku pada minum dulu. Iya harus lah, harus. Waduh. Harus. Kering banget. Waduh. Udah banyak ngomong juga soalnya. Iya makanya. Udah ngebacot. Seperti ini. Siapa dulu? Silakan, siapa duluan? Oke, dari yang paling atas ya nih kita ya Mas. Ketua dulu dong. Gue nentuin ya. Ketua dulu dong. Waduh. Waduh, kok gua sih? Ibu negara, silakan. Itu beda-beda Pak Bos, silakan. Langsung aja. Ibu Bos. Apa ya? Dari ini aja dulu. Dari Dani dulu. Kok gua? Iya. Sampai urutan atas, absen, sesuai absen. Astaga, tunggu gua buka MP3 dulu kalau gitu. Iya, makanya bentar ya. Yang nggak kena copyright, akapela aja. Iya, enggak buat guide aja. Iya, santuy. Kameranya berhenti sih Dani. Lagi buka ini kali. Lagi buka. Iya. Tunggu. Oke. Suara langsung berubah, sialan. Lu bahayain jantung gue nih, sialan. Oke. Semoga gue nggak baca lirik, jadi gue nggak hafal liriknya, tapi. Honno ga kurui hajimeru, oitsumera reta tsukanezu ni, ima setsubo no fuchi ni tatte, fumikiri eto tobidashita, so, kimi wa tomodachi, boku no te wo tsukame yo, so, kimi wa hitori sa, ibasho nante nai daro, futari kiri kono mama. 愛し合えるさ繰り返すフラッシュバック線の声色とは変えらぬ君永遠にちぎれてく
Oh solo udah. Udah. Mantap. Oh, iya, tinggi ya. Aplaus. Tinggi loh suaranya asik. Padahal ngerokok loh dia. Gak ngefek kalau ngerokok. Kan biar lebih ngebas suaranya. Iya. Gak ngefek. Iya, gue ngerokok suaranya nggak ngebas deh. Gue bingung. Coba pukul-pukul turun itu. Jakunnya turun itu. Dan nih, Jakunnya turun. lanjut lagi nih. Kiren. Kita ke Kiren. Di laptop. Lah, nah kan itu gue nggak sah juga. Puas. Waduh. Tawa lu tadi. Ntar. Kameranya di laptop. Duh, gemetar gue tadi. Bentar. Iya. Gugup, Udah lebih gugup dari perform ini. lebih gemuk dari perform. Toke kirezu ni nokota hikage no yuki mitai na omoi wo daite ikiteru ne boku wa kono koi wo donna koto made tojitaraいいのあなたのすべてが明日をなくして永遠の中をさまよっているよさよならできずに立ち止まったままの僕と一緒にGila, tinggi banget suaranya. Ya. Jadi kenapa nggak gerak ya? Ini Jangan. Kapan nih? Oh, bukan dia. Ya. Wah ini autotune ini suaranya. Enggak tuh baca lirik tadi. Playback Dulu. Waduh, kagak. Oke, sekarang Itu pre-record kayak Ariel. Kagak anjir. Sensor. Waduh. ayo silakan nyanyi. Siapa sekarang? Oh iya, Siapa? Murphy. Murphy ya? Oke, admin warnet. Ya, agak lagi sakit gigi ya gue. Oh, sakit gigi. Ya udah. Oh, ya udah. Kita nggak maksa. Ya udah. Nyanyi. Sekarang ke Rivi. Rivi. Nah, hilang Rif. suaranya. Rif, Ya, Bener. nyanyi. oke. Kurang deket kayaknya. Retake. Kurang ajar lo semua emang. Aduh. うつぶしの長髪が揺れる白明手招いて口数も減る境内なくしたものばかり数えている夜間妄想に夢のまた夢かみ果てぬ夢みなしがとパパに疎まれた子闇を降る星が綺麗なことねえ知ってる高い夢のままに踊れ踊れ僕らでいられるまで何ぶり構わず手を叩けいつの日かこの夢が覚めるまでは Manfaatnya bisa gitu ya? Itu kayak pakai suara hidung nggak sih? Irung. Iya. Itu nyirung kah, Rif? Hah? Apa? Naon? Itu pakai suara hidung. Suara hidung. Ya nggak berisik coy, udah malam gile. Dia kan kedengeran. Ini di belakang banget. Dia kan kedengeran siapa-siapa. Gua track-track tadi aman loh ini. Oh, iya. Sekarang Jadi gua kalau ada tiba-tiba orang masuk ya. gua ini nggak ada yang tahu ini. Sekarang silakan. Sela. Sel. Nah, gue langsung chorusnya aja ya, biar cepet ya. Boleh. Ya, boleh. 揺れた予感で世界にだんだん僕は透き通って見えなって見つけないで僕のことを見
lagunya. Yang kan bisa sekencang itu suaranya ya. Dan itu battling dari bawah ke atas itu Cepat gitu ya. enggak tingginya nyampe dapat. Siapa nih Sekarang terakhir ngacak nih nih. si Mika. Aku juga. Mika. Iyalah. Semuanya lah bodoh nih. Enak aja. Enak aja kita nyanyi lu kagak. Oh. Upi lagi sakit gigi. Iya, curang pasti doang Tapi nih. sambil lihat lirik nggak apa-apa ya kayak Kiren tadi terus matiin Gak kamera. apa-apa. Ya. Balas juga gak apa-apa kok, santai. Waduh. Langsung refnya aja ya. Ya, silakan. Ya boleh. もっとちゃんと君を見てればもっとちゃんとって今さら気づいても遅いようなもっとちゃんと君を見てればもっとちゃんとって今気づいたって何の君がんだ君が置いていたタバコ僕の大嫌いなものなのにどうして火をつけてしまったgitu. Kamu tau nggak suaranya Sunisa ini apa? Kayak agak tenor gitu, kayak suaranya Jimin BTS nggak sih? Agak menyerupai. Anjay. Ya? Bener kan? Bukan. Jimin itu apa? Orang. Oh, orang. Nge-trigger gitu, nge-trigger army gitu. Woi. Ken, persilakan. Oh iya, Ken belum ya? Gak usah. Gitu dong, pengen. Iya. Ini kalau kekenjangan maaf ya. Lagunya Nairo, Ken. Lagunya Nairo. Iya, lagu orinya. Tapi gue nyanyi lagu Nairo. Santai. Oke. To sink or swim, 生き残るためにドキドキ world だと言い聞かせる what went wrong. Survival of the fittest, technique cure short. Fits the world that our wisdom will live. Will tell me what went wrong. I paid my dues. I've sold my soul. So tell me what is left for me when I've given up everything. Now, don't you cut the down the low. Don't know cash kill me demo. Nani mo kanji naknata yo ne. Kangai nao shite mo. Hano cash kill o motomete ita. Boku wa mukanja nano. Skrimonya. Gile, dari nada rendah ke tangga tinggi, anjir. Gue sambil ngomong dengerinnya. Kenapa berhenti? Kenapa nggak terus? Itu kucing. Jadi gue tuh, kucing gue yang ini tuh dia tuh nggak bisa dengerin gue nyanyi. Diam lu manusia, gue tidur. Tapi kucingku juga nggak suka aku nyanyi. Oh iya, tapi kalau dari kalian nih, ini pertanyaan terakhir gue ya, ini dadakan. Ada yang udah berkeluarga belum? Belum ya? Ya udah kalau belum, mungkin kalau dari keluarga kalian itu pada tahu nggak? Mungkin dari orang tua gitu, apa saudara, adik kakak gitu, ada yang tahu kalian nih hobi nyanyi gini? Keluarga gue semua tahu. Udah tahu semua. Jadi mereka udah biasa kalau ini pun mereka udah biasa. Itu makanya gue teriak-teriak gak jelas ini mereka biasa. Iya, sama. Berarti disupport ya? Alhamdulillah. Enggak, disuruh diam kadang. Enggak. Emang support kok. Bener. Oke, tadi kan harapan kalian kan udah diucapin ya satu-satu. Nah, sekarang gue punya harapan nih buat kalian. Semoga angkat tangan, doa kita. ada produser yang benar-benar bisa ngelihat siaran ini. Amin. Benar-benar ini bertalenta banget nih mereka, benar-benar punya bibit seniman lah gitu. Semoga ada yang mau ngajak kerjasama, ya kan? Silakan kunjungin Instagram mereka masing-masing sesuai dengan nggak punya Instagram. YouTube aja YouTube. Itu problem Anda kalau nggak punya Instagram. Jadi sebenarnya mereka punya channel YouTube sendiri-sendiri ya. Mungkin bisa dijelaskan kalian masing-masing channel YouTube-nya.
kalau misalnya mau lihat di YouTube, ada di channel YouTube Mikazuki Hikari, itu tulisannya pakai kanji ya, cuma 4 karakter, itu gampang banget. Abis di situ nggak cuma nyanyi doang sih, kalau kadang aku juga main game juga, jadi nggak cuma nyanyi doang sih di situ. Jadi bisa dikunjungin kalau mau lihat. Kalau tertarik, boleh dikunjungin. Itu masih baru sih, karena masih channel baru juga. Gitu. Oke, kita lanjut ke Kirens. Ya. Kalau kalian mau lihat-lihat coveran gua ada di channel YouTube gua, nama channel YouTube gua Kirens Renji. Cari aja, itu biasanya langsung ketemu harusnya. Karena yang pakai nama itu kayaknya cuma gua doang di YouTube. Jadi gampang ketemunya. Dah. Oke, baik. Kita langsung lagi ke Dani. Kalau gua sih channel gua ini namanya Dani, tapi A-nya 2, dan kalau di search kayaknya susah dicari juga, soalnya masih dikit juga konten gua, tapi ya nanti dilihat lah. Silakan dicek. Langsung ke Sela. Sel? Cek channel gua Lea Ansela. Udah pasti ketemu. Isinya cover lagu Jepang sama translate. Ya. Oke. Terus isinya cover lagu Jepang sama lagu Indonesia. Ada juga kolaborasi sama orang-orang lain. Bisa tolong dicek ya. Oke, siap. Oke. Lanjut lagi ke Ken. Buat kalian yang mau ngecek channel YouTube gua, ada Okami Ken namanya. Itu harusnya O-nya pakai curug. O-nya enggak pakai curug. kok. Ditulis biasa aja Okami Ken, langsung ketemu juga. Sebenarnya lu cari di Google Okami Ken juga udah keluar sih. Ya udah. Oh, luar biasa. Iya. Udah ditulis. Itu gua setting sendiri soalnya. Ayo gua ketemu. Itu nggak mau dipromosiin juga, itu yang di baju. Yang di baju nggak mau dipromosiin juga. Yang di baju. Promosiin, Ken. Promosi lah. Iya, terus abis itu cek juga vokal grup gue namanya Nanairo Symphony. Wih, asik. Ya, oke. Boleh di lain kali Nanairo Symphony kita undang. Iya, boleh kan? Bisa kan kita undang? Bisa, tapi nggak yakin bertujuh ya. Oh. Iya. Gak yakin bertujuh. Kemarin aja berapa? Itu pas streaming ada yang telat ya datang itu. Siri bukan itu? Bertujuh kita. Kemarin bertujuh. Oke, sekarang tapi telat datang satu. Rivi. Ya, kalau yang mau ngecek coveran aku bisa lihat di channel aku, namanya Rivi Lauren. Dicek aja ya, terus kalau bisa juga di-subscribe kalau bisa suka. Nah, ini yang gue demen, minta like dan subscribe. Yang lainnya lupa gue tadi itu. Gue lupa. Channel gue di-subscribe juga. Ya, sama. Anjir. Gue bingung yang lain pada nggak bilang minta di-sub. Biar bisa ganti linknya, biar ganti link nama. Kan nggak memaksa juga soalnya sih, Kak. Jadinya nggak. Enggak kan, niatnya nanti terakhir, paling terakhir kayak iya, semua ya gitu. Ya. Biasa Barengan. Barengan. Subscribe gua ya. Tapi dari tadi diam aja ya Allah. Yang lagi sakit gigi nih. Ya, kalau mau cek channelku ada Murpikun. Di Google juga ada, di Spotify juga ada. Coba cari aja. Ya udah. Oke, Murpikun ya, kita lihat nanti. Masuk Spotify ya? Iya, udah masuk Spotify ya. Kalah kita. Iya. Belum sih kita. Gue masih di post share itu. Gue thank you banget nih sama Thank you banget udah untuk Indonesia. Makasih. Ini suatu kebanggaan ya. Makasih. Makasih juga kesempatannya. Iya. Kuota gue udah mau habis. Pas banget ya. Ada tetap kasihnya. Dulu kalian pernah ini nggak sih kayak menang lomba gitu ya? Pernah. Aku pernah. Yang lawan UTIT Jepang juga kan ya, yang menang apa sih aku lupa deh waktu itu. Oh, lomba. Oh, gue kira lomba karaoke. Kalau lomba karaoke gue pernah. Beda. Beda. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Akhiri lagi. Kita tutup. Ya oke, gue thank you banget, kebanggaan buat The Bacot Show udah dihadiri oleh UTIT Indonesia. Nah, mohon maaf karena mungkin ada kekurangan atau mungkin kata-kata gue dan bini gue yang kita yakin nggak akan ada yang salah sih sebenarnya. Iya, kita nggak pernah salah masalahnya. Kita selalu benar. Saya suka ini. Oke banget.
gue Chan Setiva dan bini gue Fitri Mei Iskandar. mohon diri dan bersama juga UTIT Indonesia kita pamit buat para bacoters. Kita saksikan lagi episode lain kali ya. Sampai jumpa. Salam The Bacot Show. Semakin bacot, Makin asok. Bye-bye. Bye. Bye.